Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altaira Averil Adela AR. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika UNP. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih cara menggunakan aplikasi Wolfram Alpha. Oke teman-teman semuanya, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Wolfram Alpha. Nah, Wolfram Alpha itu sendiri bisa digunakan melalui aplikasi yang bisa teman-teman download di Play Store atau bisa melalui webnya Wolfram Alpha, itu bisa diakses di browser atau peramban manapun. Nah, sebagai contoh, kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan versi webnya, itu teman-teman bisa cek di Google, kemudian ketik Wolfram Alpha, ya, ambil wolframalpha.com. Maka inilah bentuk tampilan dari web Wolfram Alpha itu sendiri. Ada enter what you want to calculate or know about. Nah, di sini nanti teman-teman bisa inputkan apa yang ingin teman-teman cari. Kemudian di Wolfram Alpha itu sendiri juga tersedia template-template seperti mathematics, yang ini mengenai matematika ya, ada elementary math, ada algebra, ada juga statistik dan lain-lainnya. Itu bisa teman-teman cek di more topics. Dan kemudian ada science and technology, yaitu ada membahas mengenai unit and measure, kemudian ada physics dan chemistry, dan ada more topik lainnya yang dapat teman-teman cari juga. Kemudian ada society culture. Nah, di sini juga ada membahas mengenai people, art, media, date and time. Semuanya di sini tersedia template-template yang sudah disediakan oleh Wolfram Alpha. Itu bisa teman-teman gunakan. Namun di sini saya batasi, kita akan membahas mengenai matematika saja. Nah, untuk template matematika, tadi seperti yang sudah saya jelaskan, banyak lagi, maka kita bisa ketik atau klik more topic. Nah, di sini akan muncul banyak sekali template mengenai elementary math, algebra, calculus and analyze, geometry, differential equation. Nah, dan ini masih banyak lagi ke bawahnya. Ya, sampai common core math. Nah, jika teman-teman ingin memilih, misalnya teman-teman ingin mencari mengenai algebra, itu teman-teman bisa akses dari more example, teman-teman bisa lihat contoh-contohnya. Nah, di sini ada equation solving, ada polynomials, ada rational function, ada simplification, ada matrices, ada quaternions, ada finite group, ada finite field, ada domain and range. Dan semuanya itu juga dapat teman-teman akses dengan cara melihat contoh-contohnya. Nah, misal ini ada equation solving, itu bisa teman-teman klik more example, maka nanti akan keluar. Nah, ada lagi pilihan-pilihan yang lain, template-templatenya, yaitu mengenai equation, ada system of equation, ada system of congruence, ada numerical root finding, dan ini juga tersedia. Kalau misalnya ada pilihan lain, biasanya nanti akan tertulis ada more example, seperti di numerical finding ini ada more example. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin cari seperti equation, nah di sini ada pilihannya, ada yang berbentuk solve a linear equation, ada solve a polynomial equation. Nah, polynomial yaitu seperti banyak pangkatnya ya. Terus kemudian ada solve over a specific domain, terus ada solve equation with parameter, and solve a trigonometric equation. Nah, di sini banyak sekali bentuk pilihan-pilihan dari equation itu sendiri. Nah, ini adalah template-template yang sudah disediakan oleh Wolfram Alpha. Nah, kalau misalnya teman-teman itu sudah tahu bagaimana cara penggunaan template-template ini, atau penginputan ke tempat yang ini, ke mesin enter what you want to calculate or know about ini, maka teman-teman bisa langsung inputkan saja. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak tahu bagaimana caranya, itu bisa gunakan template-template yang tersedia di Wolfram Alpha itu sendiri. Nah, seperti contoh, saya mengambil materi mengenai turunan. Nah, turunan itu dalam bahasa Inggris kita tulis sebagai derivatif. Nah, oke. Baru kita tulis saja dari, itu udah banyak pilihan yang lainnya. Ada derivatif of x pangkat 4 sin x, ada derivatif x sin x pangkat 2, ada derivatif x
pangkat 4 tambah 9x pangkat 3 tambah 7x kurang 2. Dan ini banyak lagi pilihan ke samping yang bisa teman-teman pilih. Nah, salah satunya nanti kita ambil contoh yang derivatif of x pangkat 4 ditambah 9x pangkat 3 tambah 7x kurang 2. Nah, kalau misalnya kita tekan langsung itu akan keluar hasilnya. Nah, ini ada derivatif. Nah, ini hasilnya d per dx, x pangkat 4 tambah 9x pangkat 3 tambah 7x kurang 2. Itu hasil turunannya 4x pangkat 3 ditambah 27x pangkat 2 tambah 7. Nah, gimana sih caranya? Maka kita bisa cek di step by step solution. Nah, teman-teman bisa klik step by step solution. Nah, di sini ada lagi step 1. Nah, ini bagaimana cara langkah pertama kita menyelesaikannya. Terus kemudian teman-teman bisa klik next step. Nah, nanti akan muncul step kedua. Nah, kemudian ada lagi step ketiga, dan di sini ada lagi nih yang dikasih di lingkar warna orange. Nah, itu tap any highlight area to see intermediate step. Nah, go it. Nah, itu maksudnya di sini ialah, nah, ini ada step yang tersembunyi atau cara-caranya seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita klik next step lagi, akan ada lagi penjelasan selanjutnya. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin langsung melihat keseluruhan jawaban, itu bisa klik show all step. Nah, di sini ada sampai 8 step hingga ditemukan 7 ditambah 27x pangkat 2 tambah 4x pangkat 3. Nah, seperti yang terakhir ini ada juga show intermediate step. Nah, itu bisa teman-teman klik. Nah, ini juga akan ada penjelasan mengenai steps tersebut. Nah, kemudian ini juga ada bentuk plot atau gambar dari fungsi yang kita masukkan tadi, yang kita inputkan tadi. Nah, ini dalam bentuk grafiknya akan tampil seperti ini. Nah, kemudian ini ada juga alternate form. Nah, real root. Nah, ini ada juga step by step solutionnya. Itu bisa teman-teman buka saja dan bisa temukan dari mana sih dapat hasilnya seperti itu. Nah, ini juga ada indefinite integral. Nah, ini bagaimana caranya kalau turunan tadi kita rubah ke integral. Nih, di indefinite integral itu juga bisa langsung teman-teman dapatkan solusinya. Jadi selain kita bisa belajar mengenai turunan, nanti teman-teman juga bisa tahu yang untuk integralnya gitu. Nah, terus ada lagi lokal minimum dan lokal maksimum. Nah, ini bisa teman-teman cek langsung jawabannya. Nah, untuk keseluruhan fitur-fitur atau tools yang ada di Wolfram Alpha itu nggak semuanya bisa dibuka, nggak semuanya bisa diakses, karena Wolfram Alpha ini salah satu situs yang berbayar dan kita harus berlangganan. Nah, ini ada tulisan GoPro Now. Nah, di sini teman-teman nggak bisa akses semuanya gitu. Seperti nanti teman-teman kalau misalnya mau download, nah ini ada download page. Nah, di sini nih teman-teman nggak bisa untuk mendownloadnya dikarenakan download page itu hanya bisa untuk yang pro aja. Nih ada tulisan download page, download your full result as a single interactive or static document for offline use. Nah, kalau misalnya teman-teman mau akses itu harus offline dulu gitu. Harus pro dulu gitu. Baru misalnya teman-teman bisa dapatkan materinya. Oke teman-teman semuanya, tadi telah saya jelaskan bagaimana cara menggunakan Wolfram Alpha pada webnya. Dan sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menggunakan Wolfram Alpha jika kita menggunakan aplikasi. Nah, sebelumnya saya telah mendownload aplikasinya, yaitu seperti yang ada di layar saya, ada aplikasi Wolfram Alpha. Nah, jika kalau misalnya teman-teman masih ragu gimana caranya, itu teman-teman bisa download di Play Store, kemudian klik Wolfram Alpha. Nah, karena saya sudah download jadi tulisannya udah open. Nah, nanti teman-teman bisa download aplikasinya tanpa harus membayar karena ini aplikasinya free. Nah, setelah di-download, nah ini bentuk tampilan. Tampilannya mungkin sama saja dengan yang di web. Di sini ada enter what you want to ask. Nah, di sini teman-teman bisa langsung inputkan seperti yang tadi saya cari mengenai ini algebra ya.
mencari faktor-faktornya. Nah, input kita tadi ada 6x kurang 11x kurang 10 sama dengan 0. Nah, ini juga ada solusi-solusinya. Nah, bagaimana dengan template-nya? Nah, kalau untuk template itu sendiri itu kita bisa pilih di example. Nah, ini teman-teman bisa saya ulangi lagi, klik yang ada garis 3, terus di bawah home ada tulisan example. Nah, di sini ada pilihan, ada mathematics, statistik, chemistry, physics, space and astronomy, engineering, materials, life science, computation, science, word and linguistic, people, history, arts media, art design, musik, plus geography, earth science, weather meteorology, transportation, unit measure, date and times, money and finance, socio-economic data, health and medicine, food nutrition, shopping, technological work, computer science, educational, organism, sport and game, and surprises. Nah, begitu banyak ya pilihan-pilihan. Nah, selain teman-teman bisa akses di web, di aplikasi pun teman-teman juga akan bisa menemukan template-template atau examples dari pilihan-pilihan yang tersedia. Nah, kalau misalnya tadi kan kita batas ini, kita akan bahas mengenai matematika, maka kita pilih yang matematik. Nah, seperti yang ada di web tadi, di sini juga ada mengenai elementary math, ada algebra juga ya, ada calculus analysis, ada geometry, ada differential equation, juga sampai common core math. Hampir sama ya. Nah, di sini juga teman-teman bisa cek. Nah, tadi seperti kita cek mengenai calculus analysis, misalnya kita klik see more. Nah, ini juga ada pilihan mengenai integral, derivatif, limit, sums, product, series expansion, application of calculus, factor analysis, integral transform, domain and range, continuity. Nah, ini semuanya bisa teman-teman akses bentuk-bentuk dari template-template yang disediakan kalau kita misalnya ingin mencari mengenai integral, derivatif, limit, dan lain-lain gitu. Nah, di sini integralnya juga ada compound indefinite integral, ada compound definite integral, compound improper integral. Nah, itu bisa teman-teman langsung gunakan juga ya, misalnya ingin cari yang kalkulus tadi. Oke, baiklah, kali ini kita akan masuk membahas contoh soal mengenai turunan fungsi trigonometri. Nah, oke. Soalnya akan saya tuliskan. Nah, maka akan didapatkan hasil dari turunannya yaitu sin dalam kurung 3x tambah 1 itu sama dengan 6x cos dalam kurung 3x kuadrat tambah 1. Nah, kalau ingin tahu hasilnya itu bisa diklik step by step solution. Nah, ini ada jawabannya. Hingga ditemukan jawaban dari sin 3x kuadrat tambah 1 itu hasilnya 6x cos 1 tambah 3x pangkat 2. Nah, ini teman-teman bisa cek, ini step 1-nya, dan ini step 2, ini step 3, step 4, step 5, step 6. Akhirnya dapat disimpelkan ekspresinya jadi 6x cos 1 tambah 3x kuadrat. Nah, seperti biasanya di sini ada juga solusi-solusi atau referensi yang lainnya seperti plots-nya, alternate forms-nya, ada real root, ada root-nya, terus kemudian ada surjective parity, ada series expansion, dan nah ini satu lagi yang uniknya nanti akan juga diberikan integral dari turunan yang kita berikan tadi. Nah, ini ada integral dari turunan yang kita berikan tadi yaitu sama dengan sin 3x kuadrat tambah 1 tambah C. Nah, ini step by stepnya juga bisa kalian klik.
Nah, oke, ini ada step 1-nya, step 2, step 3, dan step 4. Oke, oh iya, satu lagi, untuk bisa melihat semua solusi ini, teman-teman pastinya harus berlangganan dan memastikan terlebih dahulu kalau Wolfram Alpha-nya sudah pro. Kalau misalnya belum pro, itu biasanya akan menunjukkan hasilnya saja tanpa ada step-stepnya, hasil akhirnya saja. Nah, seperti ini, hasilnya saja, cuman hasil akhirnya saja, tidak ada penjelasan detailnya, seperti itu. Kemudian tak lupa juga saya sampaikan bahwasanya Wolfram Alpha ini bisa kita share. Nah, itu share-nya bisa ke melalui Bluetooth, Google Classroom juga bisa, atau ke Edmodo, atau ke Google Drive, atau mau ke Telegram, WhatsApp, atau lain-lain sebagainya, itu bisa teman-teman share. Nah, contohnya itu kalau misalnya mau ke Save to Drive itu bisa. Nah, itu bisa kalian beri judulnya dan lain sebagainya, atau bisa melalui Google Classroom. Nah, itu bisa nanti langsung di-share, mau dibikin sebagai announcement atau tugas atau create material, itu terserah, depend on yourself, gitu. Oke, sekian, terima kasih. Semoga teman-teman bisa paham dengan apa yang saya jelaskan tadi. Bye bye, assalamualaikum.